Siapa yang berkata ini pengarangnya adalah Syekh Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Sya'labi al-Jamzuri yang masyhur dikenal dengan sebutan Afandi. Beliau lahir di kota Tonto. Tonto itu bagian kabupaten suatu desa di daerah negara Mesir, Tonto. Ya. Sekarang ulama yang terkenal di Tonto adalah Syekh Mustafa Al-Halus. Ya. Syekh Mustafa Al-Halus itu bacanya fasih banget. Sampai kalau kita dengerin bacaan beliau itu, ya itu kok bisa mencapai huruf sepanjang itu ya. Nanti dicari di YouTube Syekh Mustafa Al-Halus. Syekh Mustafa Al-Halus. Nah, Darul Hasbi itu sanad yang bersambung kepada Mustadhirul Khairi adalah sanad yang bersambung kepada Syekh Mustafa Al-Halus. Ada yang bilang beliau itu lebih ahli daripada Syekh Aiman Rusdi Suwaid. Nah, beliau Syekh Jamzuri itu lahir pada tahun 1163 Hijriah. 1163 Hijriah. Sekarang udah berapa? 447. Ya, berarti sekitar berapa tahun yang lalu? 300. Berarti kitab ini sudah berusia 300 tahun. Nah, beliau dikatakan sebagai Jamzur. Jamzur itu adalah kota tempat ayahnya menetap, dikatakan Jamzur. Makanya kalau kita boleh memberikan kunyah elaqab terhadap nama suatu daerah, seperti ya Bapak Saderi Al-Batawi, gitu ya, suku Al-Betukani, Al-Falibani, ya, lalu Al-Jawi, Al-Nawawi, Al-Jawi, Al-Bantani, ya. Jadi boleh bebas. Ya. Al-Misari. Kalau Abu itu disebutnya kunyah, biasanya disebutnya Abu Falih, ya berarti dinisbatkan kepada anak laki-laki yang pertama. Maka Jamzur, ya beliau dikatakan Syekh Sulaiman bin Husain belakangnya Al-Jamzur. Jamzur itu dinisbatkan kepada daerah beliau menetap. Roji aku berharap, Yaqulu telah berkata Roji aku berharap rahmatil ghufuri, rahmatnya al-ghufur serta ampunan dauman. Itu dauman artinya terus menerus. Dan ini menjadi doa beliau walaupun beliau sudah wafat di alam kubur, tetap orang yang ngaji kitab ini mendoakan beliau. Ya, itu Pak hebatnya orang yang ngarang tidak mengharapkan royalti. Kalau zaman sekarang buku baru tulis tipis saja sekitar 50 halaman sudah jadi trainer motivator. Benar gak? Ngomong kesini saya pengarang buku bestseller katanya. Para ulama dulu enggak. Bahkan Imam An-Mawardi penulis kitab Sultanul yang membahas fikih ketatanegaraan ya. Itu Imam An-Mawardi ketika wafat berapa hari kemudian sama murid-muridnya itu dijebol kamarnya. Pas ditemuin di atap itu Pak, ada kitab tafsir bernama kitab tafsir Al-Mawardi. Kalau kita beli sekarang jilidnya segini ya. Nah itu dirahasiakan oleh beliau karena kalau disebarkan beliau takut jatuh ke dalam ria. Jadi boleh disebarkan setelah beliau wafat. Seperti pengarang kitab Namu Sorof, kitab Namu Jurumiyah. Ya, tadinya dia ragu nih, saya ngarang kitab ini takut ada penyakit ria. Tapi ya Allah, kalau saya ikhlas, saya lemparkan kitab ini. Kalau dia tenggelam berarti saya punya penyakit ria. Dilempari tuh, ya, dilempari. Ternyata kitab itu dari bawah air sungai muncul lagi ke atas, dan posisinya nggak basah. Artinya menandakan keikhlasannya penulis dari kitab Jurumiyah itu ikhlas, diterima sama Allah, qabul gitu karangannya. Maka dikatakan jur artinya mengalirlah, miyah artinya air. Al-ma itu miyah mengalirlah menuju air. Lahirlah Jurumiyah. Dari kitab yang tipis, kitab tipis kalau dalam bahasa Arab disebut kudai. Tipis, tapi dikajinya nggak pernah selesai Pak, nggak pernah rapi. Bahkan orang yang bisa baca kitab sampai saat ini, ya kitab kuning, kitab Arab Gundul, itu berawal dari kitab yang tipis bernama Jurumiyah.
Jadi menandakan itu keikhlasan para penulisnya mempengaruhi kebarokahan pada kitabnya masing-masing. Jadi kalau kita nulis status WA atau Twitter, X ya, atau Instagram atau Facebook, kumpulin setahun itu udah jadi buku tuh Pak. Ya. Jadi buku benar. Kalau aktif ya. Isinya gibah. Jadi nulis, misalnya dia menakal ulama, Ibnu Qayyim, ditulis sama dia diketik, dikumpulin jadi buku. Sehingga tuh menjadi rekaman digital dia, ahli warisnya tahu bagaimana sudut pandang ayahnya, gitu. Sudut pandang orang tuanya terdahulu. Ya. Siapa dia? Nah dari Yaqulu itu kan disebutnya fi'il, kata kerja. Sulaimanu itu dibaca doma karena dia sebagai fa'il lam. Siapa dia? Sulaiman wal Jamzuri. Yakni Sulaiman al-Jamzuri. Apa kata beliau? Alhamdulillahi musalliyan ala, bermula segala pujian itu teruntuk Allah saja, musalliyan sambil bersalawat ala Muhammadin, kepada Nabi Muhammad baginda Rasulullah, wa alihi, dan kepada seluruh keluarganya, wa man tala, dan orang-orang yang muttabi' au ittiba. Atau ta'ala itu diartikan orang-orang yang selalu mengikuti dan membaca sholawat kepada baginda Rasulullah. Jadi seluruh kitab pasti muqaddimahnya adalah hamdalah dan sholawat. Hamdalah dan sholawat itu sebagai kuncian barokah dari suatu karangan. Nah, waba'du, ya waba'du, ba'du itu artinya setelah, tapi di sini tidak memiliki arti. Kalau ada buku udah kalimat amma ba'd, berarti pemutus antara muqaddimah, hamdalah dan sholawat kepada maksud tujuan ditulisnya sebuah kitab. Ya, wa ba'du. Maka dalam khutbah, kalau dia udah mengucapkan amma ba'd, dia wajib pakai fa. Amma ba'd fa ya ayyuhal hadir. Kalau dia nggak pakai fa, dia nggak pakai fa jawab, berarti amma ba'dnya ini mengalami kecacatan. Walaupun tetap sah khutbahnya, tapi secara bahasa Arab itu mengalami kecacatan. Jadi kalau bapak-bapak di sini ada khutbah harus pakai amma ba'd fa ya ayyuhal hadirun. Enggak boleh tuh amma ba'd ayyuhal hadirun. Pakai fa jawab daripada lafaz amma. Ya, jadi ada insartiyah, ada fa jawabiyah kalau dalam nahwu sharaf. Maka dalam amma itu juga ada fa jawab. Adapun telah memaksudkan pengarangan kitab ini, wahai para pembaca-pembaca. Nah, itu kesempurnaan dari bahasa Arab. Karena di sini nggak pakai amma, maka lafaznya hanya menggunakan wa ba'du hadan nazmu lil muridi. Hadan nazmu, ya bait syair ini, an-nazm adalah bait syair ini lil muridi, dimaksudkan, menginginkan pembahasan tentang fi'nuni wa tanwini wal mududi. Jadi pembahasannya sempit nih, hanya tentang hukum nun, hukum tanwin, dan hukum mat. Dia belum membahas sifat huruf, belum membahas makhorijul huruf, belum membahas waqaf wal ibtida, belum membahas yang lebih mendalam lagi. Jadi kalau ibarat ilmu ini baru kulitannya, belum sampai ke daging atau tulang sumsumnya. Nah, sebab itu dinamakan sama itu. Aku menamakan domir itu kembali kepada kitab ini atau nazm ini. Aku namakan nazm ini, syair ini bituhfatil atfal, dengan kalimat tuhfatul atfal. Ya. Tuhfatul atfal, atfal itu adalah anak-anak dari kata tifl, ya tiflul. Bituhfatil atfal adalah anak-anak yang ghairu mumayyiz, belum mumayyiz. Jadi dalam anak-anak itu ada anak-anak yang ghairu mumayyiz sebagai pengantar untuk menuju baligh atau haid. An syaikhina, yang aku ambil dari guruku Al-Miyi, Syekh kami Al-Miyi Zil Kamali, yang memiliki kesempurnaan ilmu. Jadi kalau kesempurnaan ilmu dalam pembahasan kitab-kitab, pasti dia menguasai kurang lebih 12 cabang ilmu, Pak. 12 cabang ilmu. Seperti ilmu fikih, ilmu usul fikih itu baru satu cabang. Lalu ilmu bahasa berarti nahwunya, sorofnya, ma'aninya, badinya, bayannya, mantiknya, balaghahnya, itu satu cabang. Qiraat berarti qiraat Hafiz an Asim, qiraat an Nafi, terus sampai 10 qiraat.
berarti cabang ketiga. Terus apalagi tafsir ahkamul Quran, belum hadis, mustalah hadis. Nanti dalam mustalah hadis pecah-pecah. Ada pembahasan jarh wa ta'dil, membahas biografi para perawi. Nanti membahas lafaz, membahas illah, kata-kata yang mengandung syadz. Ya, ini menurut ahli hadis nggak ada yang ini bukan hadis Rasulullah, ini maudhu. Ya, nah itu pembahasan tentang jarh wa ta'dil. Oke, saking luasnya ilmu agama itu, yang boleh disebut sebagai mujtahid mutlak pada zaman dulu itu adalah orang yang sudah menguasai 12 cabang ilmu. Masalahnya kayak pesantren Sidogiri saja atau Lirboyo atau Tebu Ireng yang udah lama-lama ya, untuk menguasai bahasa aja kurang lebih 7 tahun baru sampai alfiah. Dengan kapasitas jam belajar sehari itu 5 sampai 6 jam setiap hari. Nah kita yang generasi rebahan, golongan rebahan, tiba-tiba mau nafsirin Quran Pak, belajar bahasa Arabnya apalagi udah berbotak, ya. Atau ya udah habis. Gramatika bahasa kan seperti apa ya, teori-teori kimia yang berkembang. Misalnya gini, kita membahas kitab yang musyarrah. Dari satu kata aja bisa melahirkan kurang lebih 50 cabang. Nah setiap 50 cabang ini nanti diresapi dalam ilmu ahkamul Quran. Kalau penggunaan misalnya anzala dengan nazala itu maknanya berbeda secara penafsiran. Kapan Allah menggunakan inna anzalnahu dengan nahnu nazzalna. Kalimat nazala yunazzilu dengan anzala yunzilu itu berbeda menurut ilmu tafsir. Ya. Belum lagi ilmu bagaimana memahami retorika bahasa di dalam Quran. Ya makanya lahirlah orang yang gak sabar belajar bahasa Arab seperti pengen nafsirin Quran kayak Abu Marlo, ya. Abu Marlo itu kan dulunya tukang sulap, tiba-tiba sekarang jadi penafsir Al-Quran dan dia buka majelis. Dia ngambil sanadnya dari siapa? Ustadz Saiful Karim. Ya. Saiful Karim tahu, Pak, itu ada di YouTube banyak. Penafsirannya itu sangat liberal ya, liberal karena mengedepankan logika-logika. Maka di sini dikatakan Dzil Kamali adalah orang yang ilmunya sangat luas, itu berarti menguasai semua cabang keilmuan. Maka benar kata Hasan al-Banna, al-wajiban aktsaru minal waqt. Bahwa kewajiban itu lebih banyak daripada waktu yang ada. Artinya kalau nggak ada keberkahan dari Allah, mustahil ulama bisa menguasai 14 cabang ilmu. Masalahnya gini, misalnya Ibnu Taimiyah ketika di penjara 2 tahun setengah, beliau mengarang kitab Al-Fatawa yang jilidnya itu kalau kita beli dengan harga yang paling mahal itu kurang lebih 6 sampai 7 jilid. Itu dia hasil catat-catat di penjara. Nah, kalau kita udah nulis buku nih banyak nih Pak, referensi A, B, C, D, F. Itu demi apa? Melahirkan satu disertasi, ya, atau melahirkan skripsi. Jadi jauh banget ya perbandingan ilmu kita dengan ulama dulu itu sangat mustahil bisa dibandingkan. Nah di sini akhirnya Ahlus Sunnah wal Jamaah mengkritisi metodologi keilmuan dari Nasiruddin Albani yang mentakhrij hadis melalui buku-buku, bukan melalui riwayah. Kalau riwayah itu kan kita dengar nih dari guru kita dari guru-guru. Misalnya sekarang kiai yang paling nempel ke ilmu hadis itu adalah Kiai Marwazi, dan Kiai Marwazi ke Syekh Yasin Al-Fadani. Dari Syekh Yasin Al-Fadani semua keilmuan tuh nyambung ke Rasulullah dalam hadis. Jadi ada tuh hadisnya, ada sanadnya. Nah itu disebut ilmu riwayah. Kalau di riwayah kita hanya mempelajari dari buku-buku saja.